Pemirsa, kembali lagi dalam podcast Polri Presisi bersama dengan saya itu Ines Putri Sarjono. Dan masih juga bersama dengan narasumber Ines yang luar biasa, Kasat Lantas Polres Metro Bekasi, Kompol Sugihartono SHMM. Baik Pak, kita akan membahas kembali mengenai Operasi Patuh Jaya 2025. Pak, kalau boleh tahu ini kan sudah memasuki hari ke-8 ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, untuk data angka pelanggaran di wilayah Kabupaten Bekasi dari catatan sebelumnya apabila dibandingkan seperti apa Pak? Nah, jadi gini Mbak, di Polres Metro Bekasi itu kan ada 23 kecamatan. Iya. Terakomodir itu ada 17 polsek. Menurut dari data kami terkait pelanggaran lalu lintas itu dari awal Januari hingga bulan Juni hampir 5.692. Cukup tinggi Mbak pelanggarannya. Iya. Seperti itu. Jadi makanya dengan operasi patuh ini tentunya kita juga ingin ada penurunan pelanggaran itu kan gitu. Jadi kan kita juga ingin memberikan kepada masyarakat ini loh bahwa kalau sering terjadi pelanggaran tentunya nanti banyak juga dampak yang akan ditimbulkan terkait pelanggaran itu. Seperti itu Mbak Ines. Tapi kalau untuk jumlah korban misalnya Pak, untuk sejauh ini dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang seperti apa Pak? Setiap tahun kebetulan gini Mbak, di Polda Metro Jaya untuk Polres Metro Bekasi itu untuk tingkat kecelakaan lalu lintasnya cukup tinggi, menduduki 3 besar di Polda Metro Jaya. Jadi cukup tinggi, makanya kami terima kasih dengan kegiatan ini. Tentunya kita menghimbau kepada masyarakat juga nantinya bahwa untuk berkendara itu tidak hanya bisa mengendara aja kan, harus ada beberapa aspek-aspek yang harus mereka siapkan kan, seperti itu Mbak Ines. Baik Pak, mungkin ini yang bisa menjadi perhatian juga untuk masyarakat di luar sana ya Pak ya, bahwa memang berkendara kalau bisa emang bisa, cuman bagaimana untuk mengendalikan diri, mengendalikan kendaraan pada saat di jalan itu yang mungkin perlu untuk diperhatikan. Betul Mbak Ines. Baik Bapak, kita kembali lagi. Pak, saya penasaran untuk proses sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Metro Bekasi seperti apa? Jadi gini Mbak, di Satlantas Polres Bekasi itu kan ada unit Kamsel, keamanan keselamatan. Ya, dari unit Kamsel itu tentunya mereka yang nanti akan berikan edukasi kepada siapa aja. Jadi edukasinya kepada anak-anak sekolah Mbak, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kita berikan edukasi yang sudah mulai terjadwalkan. Kemudian masyarakat terorganisir, contohnya itu karyawan. Kan di wilayah hukum Polres Metro Bekasi itu kan banyak kawasan, jadi tentunya banyak karyawan. Itu juga kita laksanakan sosialisasi safety riding Mbak. Jadi kita rutin seperti itu Mbak Ines. Berarti tidak hanya karena ada operasi patuh enggak, sudah rutin itu kita laksanakan Mbak. Ya. Baik, oke Pak. Kemudian saya mau bertanya lagi Pak, untuk strategi apa yang mungkin diterapkan oleh Polres Metro Bekasi untuk mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di jalan raya Pak? Jadi gini Mbak, tentunya kami kolaborasi dengan pemerintah daerah yang ada, sesuai dengan surat perintah gubernur, gubernur juga ada, kemudian surat bupati, kemudian yang menjadi intent kita itu ada peraturan presiden nomor 1 tahun 2022 itu terkait rencana aksi keselamatan nasional. Dari situ kita membuat forum lalu lintas Mbak. Seperti apa itu Pak? Jadi gini, dari forum lalu lintas itu kan kita terdiri dari ada unsur Polri, dari dinas yang terkait, yang ada di Pemda Bekasi itu ada Satpol PP, ada Dinas Perhubungan, ada Dispenda, kemudian ada Satpol PP, kemudian dari kementerian itu juga ada Kementerian PU, sehingga apa-apa yang ada di situ sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya tentunya nanti akan kita bahas bersama. Ini loh bagaimana treatment atau penanganan terkait ada di wilayah hukum Polres Metro Bekasi itu Mbak Ines. Jadi dalam artian bahwa semua stakeholder dari Polri melalui Lantas itu bekerja sama untuk membuat mungkin dalam merancang ataupun membahas sesuatu khususnya yang mungkin di kota Bekasi ya. Betul Mbak. Jadi gini, semuanya nggak hanya Polres Metro Bekasi aja Mbak, seluruh anggota Lantas Polda, anggota Lantas yang ada di kewilayahan pun sama sesuai dengan Perpres nomor 1 tahun 2022 itu bahwa kita selaku koordinator. Jadi kita yang nanti menjembatani untuk stakeholder yang ada bahwa ini loh untuk treatment penanganan baik kepadatan, kemacetan maupun laka lantas itu seperti apa, semuanya kita ada Mbak. Jadi ada 5 pilar yang di situ. Sistem berkeselamatan,
kendaraan berkeselamatan, pejalan kaki berkeselamatan, penanganan laka, semuanya ada Mbak di Perpres nomor 1 tahun 2022 itu. Oke, jadi semua aspeknya nanti akan dibahas gitu ya? Ada Pak? semuanya Bukan Mbak. gitu ya, Betul, Pak, betul ya? Mbak. Iya, betul Mbak. Siap. Oke. Tapi kalau misalnya saya penasarannya, pengen ikutan sebenarnya Pak ya. Betul. Tapi Boleh, saya boleh Mbak. humas, Pak. Nggak apa-apa kan Mas nanti kan Boleh tentunya juga. kan dengan adanya program ini kan tentunya melalui medsos atau apa sampai Iya. ini loh ternyata pemerintah itu pemangku kepentingan sudah loh ada perannya kepada masyarakat Iya. bagaimana sih biar masyarakat itu terlayani. Negara hadir kan dari situ Mbak Ines. Ya, baik. Ini adalah salah satu langkah yang luar biasa juga tentunya, apalagi Polri sebagai koordinator yang tadi Bapak Betul, sampaikan ya. iya. Dan mudah-mudahan langkah awal ini bisa menjadi penguat masyarakat Indonesia juga untuk mulai deh kurang-kurangin pelanggaran di jalan. Karena memang saya juga kadang-kadang kalau pulang kantor gitu kan suka dibikin oh my god gitu loh. Karena mereka lebih emosi daripada saya Iya, gitu. Mbak. Betul Mbak Ines. Baik Pak, tadi kan Bapak sempat mengatakan bahwa ada unsur-unsur stakeholder lain yang memang masuk di dalam bantuan operasi ya Pak Betul, ya? Di ya, dalam operasi Patuh Jaya tahun 2025 ini. Nah bagaimana Pak sinergitasnya mungkin antara bersama dengan TNI, kemudian Dinas Perhubungan ya Pak ya? Betul. Termasuk juga Satpol PP seperti apa Pak mungkin? Jadi gini Pak, dijabarkan. langkah itu diawali dengan Lapraop ya. Lapraop itu kan Oke. tentunya kan latihan sebelum pelaksanaan operasi itu kan kita hadirkan dari TNI, dari stakeholder yang ada, contohnya dari Dinas Perhubungan, Pol PP dan sebagainya. Iya. Di situ nanti kan mereka akan kita sampaikan bahwa ada peran tugas masing-masing seperti itu, Pak. Iya. Contohnya TNI nanti kalau dalam kegiatan operasi patuh nanti ada pelanggaran dari TNI, nanti dari pihak Subgar atau apa yang melakukan penindakan, kemudian nanti dari Pol PP seandainya di situ ada hambatan samping itu contohnya yang membuat macet kan jalan itu tentunya mereka yang menertibkan, kemudian Dinas Perhubungan bila mana dalam jalan itu rambu-rambu yang sudah usang atau perlu peremajaan, mereka yang nanti akan melakukan penanganan. Jadi semua stakeholder yang ada itu semua ada peran masing-masing Mbak Ines. Jadi di titik-titik itulah ya Pak ya. Betul Mbak Ketika Ines. tiba-tiba mungkin pernah nggak sih Pak kalau misalnya pada saat nih pelaksanaan operasi Pak dari mungkin 8 hari ini ya Pak. Ya. Tiba-tiba nih masuk seret gitu kan mengendara. Kemudian dia kan ditanya nih Pak mungkin surat-suratnya. Betul. Udah nih misalnya lengkap Pak, tapi ada nggak Pak yang curhat Pak? Misalnya Pak itu di jalan sana tuh lubang nih Pak, atau enggak itu sana macet banget Pak gitu. Ada juga di masyarakat kan tentunya kalau pas ada kesempatan mereka memberikan masukan, oh ternyata mereka jalan dilalui ternyata ada yang bikin permasalahan yang ada disampaikan, nanti kita sampaikan juga kepada stakeholder yang punya kepentingan itu Mbak. Kita sampaikan juga waktu itu Mbak. Oke, berarti luar biasa ya komunikasi yang terjalin antara Polri melalui Polres Metro Bekasinya, kemudian juga dengan stakeholder yang lainnya memang sudah terjalin hubungan yang kuat ya Pak ya. Sudah Mbak, siap. Baik Pak, kemudian kalau tadi kita berbicara mengenai sinergitas dengan TNI, kemudian Dishub dan juga mungkin dengan Pol PP juga, kalau untuk sinergitas yang terjalin dengan Dinas Pendidikan dan mungkin sekolah-sekolah yang ada di wilayah hukum Bekasi itu seperti apa Pak untuk mungkin dalam upaya edukasi kepada Betul Mbak, jadi gini, ini kan musim anak sekolah baru masuk ya. Iya. Ini banyak permintaan dari sekolah-sekolah baik tingkat SD, SMP, SMA itu meminta kami untuk melakukan edukasi. Makanya pada saat kegiatan MPLS itu kita hadir itu. Selain itu, program yang sudah kita berjalin dengan Dinas Pendidikan yaitu Police to School Mbak, kita sudah rutinkan kegiatan itu. Jadi sudah terjadwalkan seandainya di SMP mana, SD mana, SMA mana, Dinas Pendidikan sama kita sudah sama-sama kolaborasi untuk penanganan itu edukasi itu Mbak. Oke, tadi Police goes to school gitu. Iya, Itu maksudnya tiap apa gitu Pak? Tiap berapa bulan sekali mungkin? Oh enggak bulan Mbak, setiap minggu itu pasti Mbak, 3-4 kali itu kita ada pelaksanaan kegiatan itu. Kalau memang dari Satlantas tidak bisa mengakomodir, itu nanti dari kewilayahan, contohnya dari Polsek mengakomodir juga Mbak, bisa untuk kegiatan itu. Oke, jadi memang pastinya apalagi kemarin ya MPLS itu ya. Iya. Saya juga soalnya banyak postingan-postingan nih, misalnya yang emang di dunia pendidikan gitu kan. Tiba-tiba foto sama polisi ngapain sampai nanya kan. Betul. Itu MPLS kayak gitu MPLS kan, itu, Mbak. pengenalan lingkungan sekolah ya Mbak ya. Masa pengenalan lingkungan sekolah itu. Dan itu tuh saya kayak jadi berasa gini, oh ternyata memang polisi itu sangat berperan, apalagi mungkin di beberapa wilayah kayak gitu kan, mungkin dalam artian kurang untuk edukasinya, sosialisasinya, tapi ternyata
Ternyata polisi itu ditunggu kehadirannya oleh masyarakat. Iya. Anak-anak sekolah itu sebenarnya seneng loh Mbak dengan kita itu. Oh iya Pak, Betul. ada cerita nggak Pak? Contohnya kan, mohon maaf ya, kami kan setiap pagi itu kan pelayanan masyarakat nih sama Pak Kapolres di TL Jurong tuh yang di jalan depan Polres itu sampai masyarakat menanyakan, Pak Kapolres terima kasih, gitu, seperti itu, sampai seperti itu Mbak. Makanya itu apresiasi, ternyata masyarakat itu butuh kehadiran kita di jalan itu memberikan rasa nyaman, seperti itu Mbak Ines ya. Oke, tadi sekolah Pak, kalau misalnya untuk teman-teman mahasiswa kayak gitu termasuk juga nggak Pak? Kalau untuk kegiatan sosialisasi, edukasi, lalu lintas seperti itu termasuk ke mahasiswa juga Pak? Mahasiswa ada, tapi itu kan biasanya kan mahasiswa yang mengundang kami ya Mbak. Nanti kan kami jika turun untuk safety riding ya, karena kan untuk dari usaha kan berbeda ya. Safety riding nanti sistemnya Mbak. Oh baik, jadi udah kerjasamanya oke, pelaksanaan operasi Batu Jayanya juga alhamdulillah ya, mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Siap. Dan memang membuktikan bahwa angka kecelakaan juga mungkin korban juga semakin turun ya Pak. Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak, mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa Polri TV, silakan Pak. Oke, jadi gini Bapak Ibu semuanya pemirsa Polri TV, bahwa tidak hanya kegiatan operasi patuh itu kita disiplin berkendara. Seharusnya dari mulai kapanpun kita sudah mulai tertib berkendara. Karena apa? Kecelakaan itu diawali oleh pelanggaran. Itu yang perlu Bapak Ibu semua camkan. Jangan sampai nanti terjadi fatalitas akibat dari keteledoran kita, pelanggaran itu. Seperti itu Mbak Ines. Baik, terima kasih Pak untuk kehadirannya bersama dengan Ines di sini. Kita sudah membahas mengenai operasi Patuh Jaya 2025. Mudah-mudahan pelaksanaannya semakin lancar Pak. Amin, amin. Dan mudah-mudahan juga semakin menurun juga angka fatalitasnya, korbannya juga, dan mungkin hambatan-hambatan yang ada di jalan. Siap. Terima kasih Pak, mudah-mudahan ada kesempatan lagi ya Pak. Amin, terima kasih Mbak Ines dengan Bapak. Atau mungkin saya bisa main ke sana ya. Alhamdulillah, ditunggu Mbak Ines kehadirannya. Terima kasih Mbak Ines. Siap. Nah, pemirsa, terima kasih kebersamaannya ya, dan kami mohon maaf apabila salah kata, dan kami pamit. Salam presisi.